Jadi kita mulai dulu sekolah minggu dewasa kita di pagi hari ini. Doanya kita semua dalam keadaan sehat ya. Sebelum kita bahas firman Tuhan, mari kita berdoa. Terpujilah nama Tuhan, kami bersyukur atas kasih setia Tuhan. Pagi hari ini ya Tuhan, kami berkumpul lebih dahulu untuk belajar tentang kebenaran firman-Mu. Pimpin kami semua, nah yang hadir bisa belajar dengan baik dengan setiap kebenaran firman. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke, kita masih bicara tentang gereja. Saya hapus ini sudah saya hapus ya? Ya. Jadi kita masih bicara tentang gereja. Kan kita tahu ada masa di mana ayah sebagai imam dan tiang penuh. Kemudian ada masa di mana Israel sebagai tiang penopang. Imamnya bukan bapak lagi tetapi siapa? Lewi, Harun. Sekarang kita hidup di masa yang berbeda. Kita hidup di mana sekarang Tuhan percayakan satu wadah, namanya apa? Gereja. Masa ini sekali lagi jemaat atau gereja, saya lebih senang pakai jemaat ya, yang penopang dan dasar kebenaran. Kemudian imamnya siapa? Semua orang percaya. Jadi jemaat sekarang Tuhan percayakan sebagai mercusuar kebenaran. Oleh sebab itu di masa ini orang kalau mau cari tahu kebenaran nggak perlu di Israel. Kalau dulu benar ya. Kalau dulu di masa ini memang harus pergi ke Israel. Karena di sini orang akan tahu Tuhan yang benar. Oleh sebab itu sida-sida dari Ethiopia dan kisah rasul. Itu kan masa peralihan sebenarnya ya. Walaupun kita bilang sudah masa gereja, tapi masih banyak orang yang perlu diajar tentang gereja memang hari ini. Kemudian ada apa? Ratu Seba dari Afrika. Dia datang cari kebenaran ke Salomo. Nah, sekarang orang mau cari kebenaran itu datang ke jemaat, termasuk orang Yahudi. Orang Yahudi kalau mau cari tahu tentang kebenaran, bukan di dalam Judaisme mereka, tidak lagi. Tetapi di dalam apa? Di dalam jemaat. Kita lihat ada satu ayat yang menurut saya penting dalam kitab Roma. Roma pasalnya yang ketiga. Roma pasalnya yang ketiga. Coba baca ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ketiga. Satu sampai Roma 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Ini judulnya kelebihan orang Yahudi. Jika demikian, apakah kelebihan katanya orang Yahudi dan apakah gunanya sunat? Itu bilang banyak sekali. Dan di dalam segala hal, pertama-tama sebab pada mereka lah dipercayakan firman Allah. Jadi dulu punya satu masa di mana memang orang Yahudi Tuhan apa katanya? Percayakan firman Allah. Tapi kita lihat ini. Coba lihat ayat yang ketiga. Jadi bagaimana jika di antara mereka ada yang tidak setia? Dapatkah ketidaksetiaan itu membatalkan kesetiaan Allah? Nah, di sini sudah mulai masuk kepada masalah di orang Yahudi. Ada yang tidak setia. Tetapi ketika memaksakan ketidaksetiaan mereka kapan? Ya ini kan ketika mereka salibkan Yesus Kristus. Tapi Tuhan bilang
dalam ketidaksetiaan mereka itu tidak membatalkan kesetiaan Allah. Artinya program Tuhan akan keselamatan itu tetap berjalan. Oleh sebab itu Tuhan buka wadah baru, bukan orang Yahudi lagi, untuk bisa jaga ini berita Injil ini di atas kayu salib. Sekali-sekali ayat 4 bilang apa? Sekali-sekali tidak. Sebaliknya Allah adalah benar dan semua manusia adalah pembohong, seperti ada tertulis, supaya engkau ternyata benar dalam segala firman-Mu dan seterusnya. Ini jelas Allah tetap menjalankan firman-Nya. Sekarang kita buka lagi satu ayat. Roma pasalnya yang 11. Ayat 11 dan 12. Sudah dapat? Roma 11 ayat 11 dan 12. Maka aku bertanya, adakah mereka tersandung dan harus jatuh? Sekali-kali tidak. Ini bicara bahasa Israel juga ya. Tetapi oleh pelanggaran mereka, keselamatan itu telah sampai kepada siapa katanya? Bangsa-bangsa lain. Oleh pelanggaran mereka, keselamatan itu telah sampai kepada bangsa-bangsa lain. Baca lagi. Supaya membuat mereka cemburu. Sebab jika pelanggaran mereka berarti kekayaan bagi dunia dan kekurangan mereka kekayaan bagi bangsa-bangsa, terlebih-lebih lagi kesempurnaan mereka. Jadi Paulus sedang bicara tentang kalau mereka tolak, kan sekarang sudah bicara mereka tolak. Itu jadi katanya apa? Berkat bagi bangsa-bangsa lah, jemaat gereja. Jadi berkat bagi bangsa-bangsa lain. Bagaimana kalau mereka menerima? Wah, lebih dahsyat lagi pemberitaan Injil. Walaupun tidak pakai jemaat, tetap pakai bangsa lain. Karena memang inti di sini adalah salib ini sendiri. Kalau bangsa Israel terima Yesus sebagai Mesias, kita bilang bahwa Yesus tetap disalib. Tapi yang nyalibin Yesus adalah orang Roma sendiri, bukan karena provokasi orang Yahudi. Dan ya pekabaran Injil itu akan jauh lebih luar biasa, karena yang terima adalah bangsanya sendiri. Tetapi katanya ditolak oleh bangsa. Bahkan kita bilang dia ditolak oleh milik kepunyaannya sendiri. Alkitab bilang itu bangsa Israel. Nah, sekarang kita ada di satu masa. Kita ini bangsa-bangsa lain. Kalau dulu kan memang ada istilah ya. Ada istilah kalau di dalam di dalam perjanjian lama itu ada istilah. Kalau umatku, kalau Tuhan pakai istilah umatku. Nah, ini biasanya bahasa perjanjian untuk siapa? Israel. Kalau dalam bahasa Ibraninya Ami. Am ini artinya umat, I ini artinya milik kepunyaan. Ami. Biasanya ini suka mengacu kepada bangsa Israel. Nah, oleh sebab itu dalam perjanjian lama, istilah untuk bangsa lain itu tidak pakai Ami. Biasanya pakai goy. Kata goy ini artinya bangsa. Ini itu kan kalau dalam bahasa Ibrani ini artinya bangsa-bangsa. Dia plural, lebih dari satu. Nah, biasanya suka ini bisa mengacu kepada banyak bangsa lain. Terusnya dia lihat orang Kristen, dia akan mengudah goy. Jadi kalian ini nggak langsung. Oh iya, datang dari mereka. Bagi mereka itu bangsa lain itu bangsa kafir. Sampai sekarang apa
masih mending dia lihat orang Islam. Kalau dia lihat orang Kristen itu lebih benci lagi. Jangan pikir orang Yahudi itu senang orang Kristen, enggak. Orang Yahudi sangat benci orang Kristen. Kalau ditanya mau dipilih masuk kemana? Kalau disuruh pilih, masuk gereja atau masuk masjid? Mereka pilih masuk apa? Karena bagi mereka itu orang Kristen itu menyembah Allah. Jadi manusia Yesus dituhankan. Oleh sebab itu kalau ketemu kan ada satu video kan biarawati yang di pinggir jalan itu, kemudian orang itu lewat, orang Yahudi lewat, buang ludah dia bilang, itu makian, itu kasar. Kalau dia sudah sertai dengan buang ludah. Kadang kan ada orang Kristen bego-bego, pikirnya orang Yahudi itu senang dengan orang Kristen. Oh kami bela Yahudi, loh kamu ke Israel benci orang Kristen gitu. Goyim, bangsa lain, nah kita ini goyim. Tapi nanti kita dicangkokkan, kalau kita bilang coba kita buka. Masih dalam Roma pasal 11. Roma pasal 11 ayat 17. Sudah dapat? Roma 11 ayat 17. Katanya apa? Karena apabila beberapa cabang telah itu siapa? Bangsa Israel itu. Dan kamu itu siapa? Jemaat Roma. Sebagai apa? Tunas liar telah dicangkokkan diantaranya dan turut mendapat bagian dalam akar pohon zaitun yang penuh getah. Jadi kita ini dicangkok. Tunas batang yang sebenarnya batang siapa? Bangsa Israel. Tapi katanya telah dipatahkan. Ya, tetapi sekarang kita dicangkokkan. Nah, oleh sebab itu sekarang ini di masa gereja, masa tunas cabang yang dicangkokkan itu. Karena cabang sebenarnya sudah dipatahkan. Gitu. Tapi suatu saat nanti mereka akan dicangkokkan lagi. Coba baca. Ayat 23. Roma 11 ayat 23 dan 24. Roma 11 ayat tadi kan ayat 17, kemudian 23. Coba kita baca. Ya saya bisa baca enggak? Ya. Ya. Tetapi mereka pun akan dicangkokkan kembali jika mereka tidak tetap di dalam ketidakpercayaan mereka. Sebab Allah berkuasa untuk mencangkokkan mereka kembali. Ya. Sebab jika kamu telah dipotong sebagai cabang dari pohon zaitun liar dan bertentangan dengan keadaanmu, itu kamu telah dicangkokkan pada pohon zaitun sejati. Terlebih lagi mereka ini yang menurut asal mereka akan mencangkokkan pada kebahagiaan mereka sendiri. Ini nanti mereka akan apa katanya? Dicangkokkan kembali. Kapan? Ya sekarang belum. Nanti bangsa Israel itu akan dipakai lagi oleh Tuhan itu di masa apa? Tribulasi. Oleh sebab itu kita bilang di masa tribulasi ini bangsa Israel itu jadi tiang penopang lagi. Gereja sudah diangkat, kan gereja kan diangkat itu pengangkatan. Gereja sudah diangkat. Jadi di dunia ini Tuhan tidak pakai gereja lagi setelah pengangkatan. Sekarang beralih lagi ke dalam masa apa? Itu ke dalam masa perjanjian lama lagi. Kembali lagi Tuhan pakai, oleh sebab itu ada apa? Ada 144.000 orang yang dipilih perwakilan dari 12 suku Israel. Kemudian nanti ada 2 saksi yang akan memberitakan Injil dan seterusnya. Jadi semuanya itu akan kembali lagi ke masa ini. Oleh sebab itu kadang nanti orang Kristen sekarang, orang Kristen tidak benar. Kalau mereka tidak sungguh-sungguh dalam pengajaran yang benar, itu
tidak akan diangkat. Karena pengangkatan itu untuk gereja yang benar, gereja yang alkitabiah. Ada orang bilang nanti saya percaya di masa, nanti saya nggak apa-apa lah masuk masa tribulasi. Aduh, kita kalau mau belajar masa tribulasi itu bukan sesuatu yang enak. Mau mati. Iya, susahnya minta ampun. Jadi sekarang kita diberikan waktu untuk menikmati masa jemaat, masa gereja. Dan kita nggak tahu kapan selesai. Sampai jumlah dari bangsa-bangsa lain penuh. Masuk. Nah, inilah masa gereja itu. Oleh sebab itu betapa pentingnya gereja di masa sekarang itu ya sungguh-sungguh jadi apa? Tiang penopang dan dasar kebenaran. Oleh sebab itu kan kita nanti kita bilang begini bahwa sifat gereja yang pertama kudus. Kudus bukan gedungnya, dalamnya. Oleh sebab itu kita bilang bahwa di dalam jemaat itu adalah orang-orang yang lahir orang-orang yang lahir baru, yang bertobat percaya terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan itu terlihat ketika Paulus tulis surat kepada jemaat-jemaat. Dia sebut sebagai apa? Coba kita baca di dalam kitab contoh nih, Korintus 1 Korintus 1. Satu Korintus 1 ayat 1 dan ayat yang kedua. Minta kesediaan Bang Iqbal baca. 1 Korintus 1 ayat 1 dan 2. Dari Paulus yang oleh kehendak Allah dipanggil menjadi rasul Kristus Yesus, dan dari Sostenes saudara kita, kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dengan Kristus Yesus dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus dengan semua orang di segala tempat yang berseru pada nama Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita. Yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus. Nah itu sapaan Paulus kepada jemaat Korintus, disebut sebagai orang-orang kudus. Nah itu menjelaskan apa sifat dari gereja yang sifatnya kudus. Yang kedua, sifat gereja itu selain kudus itu harus benar. Harus benar. Jadi benar itu maksudnya apa? Lihat dari apa? Pengajarannya. Kalau pengajarannya nggak benar, ya tidak bisa jadi tiang penopang dan dasar kebenaran. Tuhan tuntut itu pengajarannya itu sesuai dengan Alkitab. Ada banyak ayat yang sering kita buka, Roma 1 ayat 1-3 terusnya. Karena yang Tuhan tuntut itu apa? Kebenaran dari pengajaran. Oleh sebab itu Tuhan himbau kepada pengajar dalam jemaat. Salah satu contohnya pengajar Timotius. Ketika Timotius waktu itu pelayanan di Efesus, apa yang harus difokuskan ke dalam gereja? Satu Timotius 4 ayat 16. Dan 1 Timotius 4 ayat 16. Coba minta tolong Ibu Yanti baca. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar. Engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Apa yang diawasi? Diri dan pengajaran. Bukan jumlahnya. Jumlah sih nomor sekian. Bukan berarti nggak boleh juga nambah orang baru, salah juga. Tapi yang paling penting dari jemaat adalah kualitas jemaat.
Kuantitas itu ya nomor sekian. Ya kita rindu ada orang lain belajar kebenaran, kerinduan kita. Tetapi yang paling penting adalah orang yang sudah ada itu punya kebenaran. Nah, itu bicara tentang kualitas. Jadi gereja yang benar itu bukan karena besar gereja itu baru dinilai benar, ya enggak. Katolik besar gitu loh, tapi nggak benar. Kenapa? Karena ya berdoa ke Maria lah, berdoa ke malaikat lah, dan macam-macam. Kan Kristen terbanyak di dunia ya Katolik. Itu aja jumlah Katolik di dunia itu. Tapi coba Anda uji kualitas orang Katolik. Orang Katolik nggak pernah baca Alkitab. Mereka cuma dikasih satu buku namanya buku apa sih? Untuk dibawa ke gereja, misalnya sudah ada kayak semacam tata cara. Banyak megachurch di Indonesia yang isinya ribuan. Tapi apakah itu dijamin benar? Ya enggak. Karena dia benar itu bukan karena dia jumlahnya banyak atau gedungnya besar, tetapi apa yang dia ajarkan. Dari dulu zaman gereja baptis itu minoritas. Yang suka baca sejarah udah tahu. Gereja baptis selalu minoritas, tetapi apa yang membuat dia eksis sampai hari ini? Apa? Ya kebenaran. Isinya di dalam kaum tani, orang-orang yang terpinggirkan, yang sebenarnya punya hati yang tulus untuk apa? Belajar firman Tuhan. Dan akhirnya mereka lebih paham firman Tuhan daripada bahkan orang-orang hebat pada waktu itu. Ya ada orang-orang kaya juga, seperti yang pendiri Waldensian, pendiri Peter Faldo itu orang kaya sebenarnya. Tapi dia sadar itu gereja Katolik itu gak benar. Akhirnya karena apa, dulu kan orang Katolik itu larang orang Kristen lain itu baca Alkitab. Di masa itu yang bisa baca Alkitab cuma Paulus. Yang bisa tafsirkan Alkitab di masa itu cuma Paulus. Oleh sebab itu kedapatan orang awam baca Alkitab itu kan digantung, dibunuh. Nah, Peter Faldo ini adalah pengusaha yang mau supaya orang Kristen waktu itu punya Alkitab dan dengan firman Tuhan yang benar. Akhirnya dia jual seluruh hartanya untuk apa? Untuk pengadaan Alkitab, dan sekaligus dia bisa mengkhotbahkan firman Tuhan. Karena apa? Mereka sadar sifat gereja yang benar itu dilihat dari pengajar, dari pengajaran, bukan dari ini jumlahnya. Ya, kita melanglang buana di gereja yang satu dari buku. Dan sekarang kebanyakan gereja yang terkamiri dengan apa? Ya paham entertainment. Jadi gereja adalah bisnis. Sebab itu sekarang ramai-ramai banyak pengusaha itu bangun gereja karena menguntungkan. Bangun gereja dengan dengan gedung yang menarik. Kemudian menghasilkan sifat-sifat entertainment. Oleh sebab itu gereja-gereja yang seperti itu kalau nggak ada artis ya sih. Nanti artis datang baru rame. Dulu gereja saya dulu yang setiap minggu, hampir setiap minggu pasti ada artis. Kenapa? Karena mendongkrak jumlah jemaat. Apalagi dulu sepeninggal gembala seniornya. Dulu ada gembala senior Pak siapa namanya sudah meninggal. Kemudian ya anak-anaknya nggak sekolah teologi. Anaknya bingung gitu loh, bagaimana mau mengembangkan gereja. Akhirnya ya udah berpikir otak untuk membisniskan gereja. Karena mereka pikir ya kalau undang artis, orang banyak datang, persembahan akan lebih banyak, bisa mencukupi lah. Akhirnya uangnya bisa diputar dan seterusnya. Dan itu hal yang lazim, hal yang biasa terjadi sekarang. Tapi bagi kita ini bukan sesuatu yang sehat untuk gereja. Gereja tidak akan bisa berkualitas itu karena entertainment yang ada. Justru kalau orang datang cuma karena entertainment kan bahaya. Jadi yang kedua sifatnya apa? Benar. Benar itu dilihat dari apa yang diajarkan. Sebab itu ya kita bergereja itu ya harus benar-benar mempertimbangkan gereja ini Tuhan senang atau jangan-jangan Tuhan marah saya bergereja karena gerejanya nggak benar, nggak sesuai dengan Alkitab. Kemudian yang ketiga kita bilang sifatnya apa? Lokal dan independen.
Lokal ini maksudnya apa? Lokal ini maksudnya satu tempat adalah satu tubuh Kristus. Itu lokal. Misalnya di Bandung ada satu gereja, nah, itu satu tubuh Kristus. Orang percaya di seluruh dunia, kita nggak bisa sebut semuanya adalah satu tubuh Kristus, nggak bisa, karena beda-beda pengajarannya. Nah, independen ini artinya ini merdeka atau berdiri sendiri, tidak terikat kepada satu organisasi tertentu. Misalnya gini, dalam paham gereja kan, saya hapus dulu. Kan sekarang ada dua sistem ya, ada lokal, ada independen. Lokal independen. Kemudian yang kedua ada sinodal. Kalau sinode kan, ini ketua sinode. Ketua ya akan membawahi banyak gereja. Soalnya kan lah satu sinode itu ada berapa gereja lah. Nah, ini bukan sistem yang Tuhan inginkan. Bahaya sistem seperti ini. Kenapa? Kalau ketuanya sesat nanti, ini akan ikut karena dalam sistem sinodal itu keputusannya ada di tangan siapa? Ketua sinodal. Oleh sebab itu, sehat atau tidak sehatnya gereja ini itu bergantung kepada siapa ketua sinode itu. Kepausan. Oleh sebab itu kalau pausnya agak aneh itu kan berpengaruh ke semua gereja Katolik di seluruh dunia. Kalau misalnya pausnya pendukung LGBT, wah, khotbah orang Katolik itu kan semuanya dapat dari Vatikan. Khotbahnya nggak boleh khotbah lain. Jadi kalau hari ini si paus khotbah tentang LGBT itu akan diterima oleh Tuhan, maka semua harus khotbah di gereja Katolik. Bayangin, resikonya besar nggak? Resikonya besar. Oleh sebab itu Tuhan tidak mengizinkan sistem-sistem yang seperti ini. Sehingga dalam Alkitab pun sama diajarkan. Roma satu jemaat Roma, bukan sinode Roma, nggak ada sinode Roma. Jadi satu gereja lokal di Roma terdiri dari orang-orang percaya dan tidak ada ketua sinodenya. Oleh sebab itu yang Tuhan minta tuntut pertanggungjawabnya gembalanya. Misalnya dalam kitab Wahyu pasal 1 kan ada 7 jemaat. Kalau kita baca, ada jemaat Smyrna, Pergamus, Efesus, Philadelphia dan seterusnya. Mereka itu nggak punya sinode, itu bukan sinode Asia kecil, enggak. Yang Tuhan tuntut pertanggungjawaban apakah ketua sinodenya atau siapa? Tuhan nggak bilang, oh ketua sinode Asia kecil, enggak. Tuhan tuntut pertanggungjawaban malaikat setiap jemaatnya atau gembala setiap jemaat yang ada dituntut pertanggungjawaban. Dan dulu Tuhan nggak pernah bikin sistem sinode, nggak ada. Kita nggak bisa dapatkan dalam Alkitab ada sinode juga. Yang ada gereja di Roma, gereja di Efesus dan seterusnya. Nah, ini kalau ketuanya aneh, itu akan berdampak kepada gereja. Nah, kalau jemaat lokal, nah kita ini penganut sistem jemaat lokal. Jadi tidak ada ketua sinode, tidak ada. Kalau penganut jemaat lokal, jadi satu jemaat satu gembala, satu jemaat satu gembala. Jadi saya ke Gerape itu bukan karena Pak Suyanto ketua sinode, bukan. Tapi dia yang mengutus saya memang ke Bandung. Gereja itu adalah gereja pemutus. Nanti saya independen, ya kan? Nah, kebijakan dan semua doktrin yang ada itu diurus oleh jemaat masing-masing. Misalnya gereja A, B, C, D,
masing-masing bertanggung jawab. Misalnya gereja F menyimpang dari pengajaran Alkitab, itu tidak akan berpengaruh kepada gereja yang lain. Tidak harus ikut. Oh, dia udah menyimpang, ngapain saya ikut dia? Nggak bisa. Beda kan dengan sistem sinode. Sinode ini kalau ketua sinodenya sesat, semuanya sesat. Apalagi ada satu maha gurunya ketua PG. Oleh sebab itu sempat heboh PG yang dukung LGBT. Ada berapa tahun yang lalu kan? Sempat kan? Ada surat edaran. Iya kan? Bayangin itu gempar. Nah, semua gereja-gereja yang ketua PG itu pusing, bingung gitu. Ini ketua PG yang ngomong. Ketua PG membawahi berapa sinode bayangin? Ratusan. Membawahi ratusan ketua sinode. Di setiap sinode itu berapa ratus gereja? AKBP-nya berapa ratus gereja? Berapa ribu gereja? Ribuan lah ini. Kalau hari itu ketua sinodenya ikut ketua PG, bayangin aja. Oleh sebab itu sifatnya harus lokal dan independen. Nggak boleh sinode. Nggak boleh. Dan itu diajarkan oleh Alkitab. Oleh sebab itu Alkitab nggak pernah pakai istilah sinode. Selalu mengacu kepada satu jemaat. Nah, inilah gereja-gereja. Jemaat seperti inilah yang disebut sebagai tiang penopang dan dasar kebenaran. Standarnya adalah Alkitab, bukan karena tradisi-tradisi. Dan nanti akan diangkat oleh Tuhan. Itu yang Tuhan bilang katanya, jangan sampai adonan itu terkamiri dengan di mana itu yang 3 sukat itu di mana ya? Matius pasal berapa itu? 13 ya? Matius 13. Matius 13 ayat 33. Ayat 33. Itu kan bukat kalau yang 40. Coba ayat 33. Matius 13. Matius pasal 13 ayatnya ke-33. Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan surga itu seumpama apa katanya? Ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai apa katanya? Kamir itu tahu nggak kamir? Orang kalau bikin adonan, kalau terpakai ragi gunanya untuk apa? Mengembang, ya kan? Mengembang tapi nggak padat. Itulah yang buat roti. Kebanyakan roti kosong tengah itu kebanyakan ragi. Kelihatan gembang, usaha hasilnya banyak, tapi isinya kosong. Oleh sebab itu Tuhan bilang jangan pakai ragi. Tepung 3 sukat itu adalah pengajaran yang murni. Nah, ini yang kita bilang ini 3 pilar jemaat doktrin Alkitab, moral tinggi dan motivasi yang murni. Itu jangan sampai dikamirkan dengan ragi, jangan sampai terkamirkan dengan ragi. Bahaya, rusak adonannya. Nah, itu yang benar. Jemaat harus jaga itu. Kudus, benar, sifatnya harus lokal dan independen. Itu sifat-sifatnya. Kenapa kita orang dalam pertemuan jemaat yang mau jadi anggota jemaat harus sudah lahir baru dan memberi diri baptis? Ya, karena kita mau menjunjung tinggi sifat kudus. Kemudian kenapa setiap kali kita belajar firman Tuhan harus lihat ayat Alkitab? Ya kan kita mengajar dengan supaya sifatnya benar gitu. Bayangkan orang ngajar Alkitab nggak pakai Alkitab. Menurut saya gimana menurut saya? Itu bahaya. Banyak orang mengajar sekarang cuma kayak pengajar sukses. Kalaupun dia pakai Alkitab dia comot-comot ayat nggak jelas. Jadi kita harus paham. Sampai sini ada pertanyaan?